Halo John, selamat siang. Ketemu lagi dengan gua Trimas Setiadi. Oke John, di sini gua akan diskusi dengan tim appraiser, di mana appraisal itu bagian pembelian dan sekaligus nanti kita akan memberikan beberapa poin-poin yang ada di dalam garansi kita. Apa aja poin-poinnya? Yaitu kita ada 5 poin kurang lebihnya. Untuk yang pertama saya kenalkan dulu dengan Bapak siapa? Hai, salam kenal. Guys, nama gue Yuri Novan, appraisal mobil 88 Serpong. Oke, Bang Yuri, gua panggilnya Bang aja ya Bang. Siap. Oke, Bang Yuri, lu di sini sebagai apa Bang Yuri? Gue di sini sebagai appraisal. Appraisal itu tim pembelian yang kerjanya cuma cari mobil. Oke, jadi gini teman-teman, kita di sini akan sedikit diskusi gitu kan. Mumpung di sini ada tim appraisal kita yang bagian beli, yang dimana dia beli itu sangat selektif dalam mencari kendaraan, bukan begitu Bang Yuri? Betul banget, Oke. karena mobil 88 pun juga mempunyai kriteria yang harus dipenuhi. Oke, jadi kita langsung saja. Jadi mobil 88 itu sebenarnya ada 5 poin garansi yang harus kalian tahu. Yang pertama itu garansi bukan bekas insiden atau bukan bekas tabrak. Itu bisa dijelaskan seperti apa Bang Yuri? Jadi gini guys, mobil yang dikategorikan yang bekas tabrak itu adalah mobil yang memang benar-benar bekas tabrak. Ya senggol-senggol itu, senggol ini, kendaraan saling senggol itu sih sebenarnya kita wajar masih ya. bisa, betul itu masih wajar pemakaian. Tapi yang memang kita dalam kategori bekas tabrak itu yang memang merubah part aslinya. Oh, Merubah part aslinya, merubah struktur rangka sasisnya, itu yang masuk kategori bekas tabrak. Seperti itu. Jadi kata kuncinya nih teman-teman yang saya ambil dari Bang Yuri sebagai appraisal itu presisi. Boleh saja mobil pasti bekas tabrak. Kalau di Jakarta ya, Betul. maksudnya tabrak itu tabrak ringan seperti senggol motor atau itu sudah wajar sekali. Jadi kalau untuk merubah struktur bagian sasisnya itu yang kita nggak ambil ya Bang Yuri ya? Dijamin sih tidak akan geli dan kita jual retail. Oke. Jadi itu ya bisa kalian pahami teman-teman. Oke John, yang kedua kita ada garansi bukan bekas banjir. Itu seperti apa Bang Yuri? Oke, sekarang itu lagi banyak, sampai tahun 2021 ini pun juga masih banyak kok orang yang jual mobil yang bekas banjir waktu 2021 awal tahun baru sekali. Jadi tuh untuk kriteria yang bekas banjir itu sebenarnya gimana ya, kita bisa bilang susah-susah gampang lah ngebedain ini mobil bekas banjir atau tidak. Tapi yang sudah pasti yang namanya sudah bidang pekerjaannya, sudah biasa melihat kondisi mobil bagus, mobil jelek gitu. Yang pertama diperhatikan itu adalah interior. Mobil ngelewatin bekas banjir itu bukan berarti mobil itu bekas banjir. Karena apa? Mobil cuma nyebrang, ngelewatin genangan banjir itu bukan kategori banjir. Yang masuk kategori banjir itu adalah mobil yang kerendam air masuk ke dalam kabin. Sampai merubah struktur di interiornya itu kan ada jok, ada besi-besi di bawah dashboard. Itu kalau misalkan itu semuanya sudah berubah menjadi karat, ya itu bisa dikategorikan ya bekas banjir. AC-nya bau gitu kan. Karena ya sampai saat ini pun juga baru banget gitu, minggu lalu ada customer mau jual mobil bekas banjir. Padahal banjirnya awal tahun 2020 sampai sekarang udah setahun lebih masih kecium baunya dan masih nggak bisa berubah kondisi mobilnya, bekasnya masih kelihatan kok. Oh, jadi begini asumsi saya setelah Bang Yuri menjelaskan itu. Jadi kalau yang bekas banjir itu yang benar-benar kerendam sampai masuk ke dalam kabin. Betul banget. Oh, oke. Jadi perlu kalian pahami semua. Jadi kita di sini bukan main asal asumsi, oh ini berarti bekas banjir dan bekas tabrak, itu bukan seperti itu ya. Tidak seperti itu. Pasti kita ada inspeksinya sendiri. Oke, sampai sini kalian udah paham John. Untuk yang ketiga, kilometer apa adanya, itu seperti apa Bang Yuri? Jadi gini, kita tuh sekarang untuk beli mobil bekas sangat hati-hati. Karena yang pertama, kilometer tuh masih bisa dirubah. Sekelas mobil Eropa pun juga kilometer masih bisa dirubah.
Sebenarnya di bidang pekerjaan saya sendiri ngelihat kilometer asli atau tidaknya itu ya kembali lagi kita lihat dari ke kondisi interiornya seperti apa. Kemudian apakah sesuai normal gitu. Kilometer 40.000 tapi setirnya botak. Itu kan kita bisa bilang itu nggak wajar ya Mas Rima gitu kan. Oke, sebentar. Gua mau tanya dulu. Berarti kilometer diputer itu apanya yang diputer Bang Juri? Kilometer diputer itu ya kilometer yang diputer. Jadi yang seharusnya pemakaiannya dia itu udah 100.000 lebih, dia puter sampai ke 40.000 sampai 50.000. Itu karena apa? Membuat meminat pembeli, wah kilometernya rendah, padahal kan enggak. Bahayanya apa? Ketika beli mobil kilometer putaran, bahayanya ketika itu nanti mobil dipakai, mungkinan yang aktualnya itu kilometer 120 harusnya servis besar, dia lewatin servis besarnya. Betul. Yang dia tahu kilometernya cuma 40.000. Jadinya apa? Nanti terjadi kesalahan pemakaian. Bisa jadi turun mesin. Atau mungkin bisa jadi metiknya, kalau mobil metik bisa metiknya jebol. Di situ bahayanya, John. Oh, begitu. Jadi begini teman-teman. Yang gua tangkap dari Bang Juri itu kalau kilometer itu jadi dilihat dari mobilnya juga ya. Pasti. Dilihat dari bentuk mobilnya juga. Interiornya. Jadi kan, interiornya juga begitu John. Jadi buat kalian nih kalau banyak mobil di sana gitu kan kilometer putaran gitu. Gua juga mau nanya nih Bang Juri. Kalau seandainya orang awam nih, gua sebagai orang awam, kilometer putaran itu gimana? Apakah lewat sistem atau lewat apa tuh? Kalau misalkan kilometer putaran itu ya kalau misalkan odometernya sudah digital itu sih melalui sistem ya. Oh, betul. Baik. Tapi kalau misalkan kilometer yang masih biasa, yang odometer yang masih manual itu memang dia puter biasa gitu. Oh, jadi ada dua kemungkinan ya. Betul. Ada yang manual dan pakai yang sistem gitu John. Oh ya satu lagi. Apa tuh? Selain ngecek dari interior, sebenarnya gampangnya ya kita kembali lagi. Misalkan kita lihat di buku servisnya. Dia itu pemakaian misalkan Toyota, servis selalu Toyota Auto 2000. Gampang kok, kita tinggal cek telepon bengkel resminya Auto 2000 tersebut dengan nomor plat nomor polisinya apakah sesuai dengan buku servis atau tidak. Kalau tidak ya udah pasti kilometernya putaran John. Oh begitu, baik. Ada lagi mungkin Bang Juri yang perlu lu sampaikan terkait kilometer putaran? Cukup sih. Cukup ya. Oke John, untuk selanjutnya garansi yang keempat yaitu dokumen kita lengkap dan original. Mungkin boleh dibantu Bang Juri penjelasannya. Terkait dokumen BPKB, jadi dari pemerintah pun atau dari kepolisian mewajibkan jual beli transaksi mobil kendaraan itu wajib dilengkapi dengan dokumen. Apabila tidak dilengkapi, si penjual dan si pembeli itu bisa terkena kasus hukum. Kasus hukum. Betul John. Nah, untuk di mobil 88, saya sendiri sebagai tim appraisal pembelian, saya memastikan dokumennya itu dijamin keabsahannya, BPKB-nya dijamin keasliannya. Karena kita apa? Kita mempunyai vendor. Oh, apa tuh vendor yang kita kerjasama langsung sama Polda. Oh, betul. Jadi begitu mobil nih, misal gua mau jual, sama lu cek nih dokumennya, berarti lu langsung cek Polda juga tuh? Betul. Ketika saya sudah menyatakan deal dengan customer, kemudian saya langsung proses cek Polda. Itu SOP dari mobil 88. Oh. Ketika proses cek Polda di situ sudah menyatakan BPKB dijamin keabsahannya, STNK dijamin keabsahannya, kita proses lanjut untuk pembayaran mobilnya. Oke, jadi intinya begini, untuk yang beli itu benar-benar kita inspeksinya pol-polan ya, dalam artian nggak cuma 1 kali 2 kali inspeksi berarti ya Bang Juri. Betul sekali. Oke, jadi buat kalian John, kalau seandainya mau jual mobil bisa di inian juga ya, general check up juga mungkin Bang Juri. Bisa banget. Oke. Ya, itu untuk dokumen lengkap. Dan yang terakhir John, kita ada garansi nomor rangka, nomor mesin. Betul. Itu seperti apa Bang Yuri? Jadi untuk memastikan akur kondisi mobil unitnya dan dokumennya, STNK dan BPKB, kita kembali lagi ke unitnya. Kita cek nomor rangkanya apakah sesuai dengan yang tertera di fakturnya,
dan di BPKB-nya dan di STNK-nya. Kemudian nomor mesinnya apakah sesuai itu dengan nomor di STNK-nya dan BPKB dan fakturnya. Kalau misalnya itu udah sesuai, John, lanjut bayar, John. Biar bisa dijualnya lebih aman lagi, sorry, John. John, gua mau nanya, emang nomor rangka nomor mesin bisa dirubah? Bisa banget, John. Gampang itu. Udah banyak kejadiannya, John. Zaman sekarang? Zaman sekarang. Buset, ternyata bahaya juga, John. Kalian jangan sampai begitu, John, karena itu bisa diusut ke jalur hukum juga ya, John. Kalau Aduh, seandainya John. ada tipu-tipu, John. Kalau misalkan apesnya ya, beli mobil yang nomor rangka nomor mesinnya itu palsu gitu kan. Ketika nanti mau balik nama, mobilnya mau dibalik nama ke atas nama yang selanjutnya, itu nggak akan bisa, John. Justru apa? Mobilnya bakal disita, John. Karena apa? Indikasi mobilnya udah pasti mobil curian. Yang ada mobil kalian dikurung, John. Sama yang punya pasti diinterogasi, bahkan bisa dijadikan tersangka, John. Jadi dua-duanya, mobilnya masuk, orangnya juga masuk, John. Masuk, John. Waduh, jadi begitu teman-teman. Mungkin buat kalian kalau seandainya ada yang kurang paham dengan sharing-sharing kita terkait 5 poin garansi yang ada di mobil D88, kalian bisa langsung komen di bawah ya, John. Atau nanti kalau seandainya kalian yang mau jual mobil, kita bisa langsung lewat appraiser kita dengan Bapak Yuri. Nomor Bapak Yuri di berapa, Bapak Yuri? Nomor saya 0859 6022 0777. Mungkin ada Instagramnya juga, Bapak Yuri? Ada Instagram saya Yuri_mobil88_Serpong. Oke, buat teman-teman nanti nomor dan Instagramnya Bang Yuri saya taruh di link deskripsi. Oke, buat kalian semua terima kasih sudah menonton. Mungkin video kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau beli mobil atau yang mau jual beli mobil. Siap. Oke, yang aman-aman aja, John. Yang aman-aman aja, John. Balik lagi, kita terima kasih sebelumnya. Sama-sama, John. Bang Yuri, mungkin cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.